Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara setting shortcut pada Mastercam. Di video sebelumnya saya sudah menunjukkan untuk perbedaan waktu atau comparison antara menggambar menggunakan shortcut dan menggambar tanpa menggunakan shortcut. Bagi teman-teman yang belum melihat videonya, bisa klik link di atas untuk menonton videonya terlebih dahulu. Jika sudah menonton, mari simak video berikut. Baik, apa itu shortcut? Shortcut adalah jalan pintas atau cara cepat untuk menjalankan suatu program di komputer pada suatu sistem yang terinstal di komputer. Tombol shortcut ini berfungsi untuk memudahkan, mempercepat pekerjaan pada saat kita mengetik atau melakukan aktivitas pada komputer. Shortcut keyboard sangat membantu untuk menghemat waktu tanpa membuang-buang waktu, dan pekerjaan dapat menjadi lebih cepat dan tepat waktu. Nah, di sini seperti yang sudah saya katakan di awal, saya akan mencoba menunjukkan kepada teman-teman untuk cara setting shortcut di Mastercam. Untuk shortcutnya ada dua jenis, yaitu shortcut yang sudah otomatis dipasang di Mastercam, contohnya seperti ini. Jadi ketika awal menginstal Mastercam, teman-teman sudah bisa menjalankan shortcut yaitu Ctrl S untuk save, kemudian Alt1 untuk pandangan top, Alt2 untuk front, Alt3 untuk back, Alt4 untuk bottom, Alt5 untuk right, Alt7 untuk isometric, dan lain sebagainya. Itu adalah shortcut bawaan dari Mastercam sendiri. Untuk shortcut yang lain, teman-teman bisa setting sendiri. Itu contohnya apabila kita ingin menggambar circle di sini, kita harus mengklik linknya. Cara settingnya yaitu kita masuk ke file, option. Di sini ada tulisan keyboard shortcut, klik customize, kemudian cari tadi circle sesuai dengan tab yang ada di sini. Wireframe sama dengan tab wireframe yang di sini, kemudian cari circle. Kita ketikkan C saja, C. Dia otomatis akan menuju ke kolom C. Kita cari circle center point. Kita masukkan shortcut yang akan kita gunakan. Sebagai contoh, saya gunakan Shift C untuk shortcutnya. Di sini ada tulisan unsigned, yaitu shortcutnya belum digunakan, belum pernah digunakan untuk Shift C-nya. Kemudian kita assign. Di sini sudah current key-nya sudah muncul atau sudah masuk ke current key. Di sini untuk shortcutnya tidak hanya satu. Contohnya saya isikan lagi untuk ALTC di sini. Karena di sini sudah digunakan untuk yang lain di run addition in, saya bisa menggunakannya untuk ini. Kita masukkan lagi, di sini ada dua. Ketika kita pencet ALTC, di sini sudah berubah menjadi circle center point. Jadi shortcutnya sudah terpindahkan ke circle center point. Di sini kita bisa buat dua-duanya, ALTC dan Shift C sama circle center point. Apabila kita ingin menghapus salah satu, sebagai contoh ALTC-nya kita hapus, kita remove. Tinggal Shift C. Ketika kita pencet ALTC di keyboard, maka di sini tulisannya unsigned. Oke, seperti itu. Kita close. Di sini sudah masuk Shift C-nya. Kemudian oke. Kemudian kita trial di sini. Saya klikkan Shift C di keyboard. Di sini langsung keluar circle center point. Kemudian shortcut yang lain yang sudah tertanam di Mastercam, contohnya untuk shortcut auto cursor.
Di sini ketika saya ingin mengeklik origin, saya harus mengarahkan pointer saya ke titik pertemuan dari sumbu di sini, sehingga terbacalah yaitu sebuah titik di sini. Cara lainnya yaitu ada shortcutnya. Kita sudah masuk di circle center point, kita ketikkan O untuk origin shortcutnya, O. Langsung otomatis kita seperti kita klikkan di origin di sini. Di sini ada banyak auto cursornya, ada origin, art center, face, endpoint, intersection, midpoint, midpoint 2 point, kemudian point, kuadran, dan lain sebagainya. Itu shortcutnya. Untuk endpoint itu menggunakan E. Semisal saya contohkan, saya klikkan circle di sini, kemudian saya ingin klik di sini tanpa harus mengarahkan ke tepat di sini. Saya klikkan E, saya klikkan di sembarang sepanjang garis ini, langsung seolah-olah saya mengklikkan ke sini. Untuk endpoint yang mana yang dipilih, yaitu endpoint yang terdekat. Di sini kan tengah-tengah. Tengah-tengah, ketika saya klikkan di sini, dia akan ke sono. Ketika saya klikkan di sini, dia akan ke sono. Saya klikkan di sini, dia akan ke sono. Ada lagi untuk intersection, yaitu pertemuan. Saya ketikkan I di keyboard, I. Kemudian saya klik 2 garis, maka akan otomatis mengarah ke pertemuannya. Untuk shortcut yang lain selain intersection yang di auto cursor itu, ada juga shortcut untuk mengarah ke sini, ke bagian sini. Di sini ada radius dan diameter. Kita bisa klikkan manual di sini, atau dengan kita klikkan di keyboard yaitu D untuk diameter, dan tab ke atas yaitu shift tab untuk ke atas, dan tab untuk ke bawah, shift tab untuk ke atas. Atau kita ulangi, kita ketikkan U untuk radius. Untuk yang ini juga bisa kita ubah menggunakan keyboard. Sebagai contoh, saya klikkan di sini. M untuk manual, T untuk tangent. M untuk manual, T untuk tangent. Seperti itu. Untuk mesin pun bisa kita panggil dengan shortcut juga. Sebagai contoh, di sini saya mau panggil ini dengan shortcut. Saya ke option, customize, kemudian ke machine, mill machine. Ntar ke machine di sini, kemudian kita pilihkan yang tadi, apakah DMU, Siemens, atau yang mill default. Sebagai contoh, saya ketikkan shift M di sini untuk mesin, atau Ctrl M untuk mesin. Saya tambahkan, kemudian saya close, kemudian saya OK. Saya ketikkan shift M di keyboard, maka akan keluar mesin secara otomatis. Baik, tutorial kali ini cukup sekian. Apabila teman-teman ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar.
Dan apabila teman-teman suka dengan video ini, silahkan like video ini dan subscribe channel dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman mendapatkan info pemberitahuan video terbaru dari channel kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.